Horas, Majua-jua, Jua-jua, Yehovu. Terimalah salam khas Sumatera Utara bersama saya, Pendeta Joni Alexander Lonto, Pendeta Ketua Jemaat GPIB Immanuel Medan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas panjang hari ini, mari kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi hidup kami akan dengar sabda Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi dalam renungan pada saat ini, saya akan memfokuskan pada ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika kita sedang menghadapi masalah pergumulan yang berat dalam hidup dan kehidupan ini? Apakah kita masih bisa berdoa? Terkadang tidak mudah. Karena beratnya tekanan, beratnya masalah, tantangan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana ketika Tuhan Yesus akan mengakhiri rangkaian misi karya keselamatan Allah. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dalam doa yang disebut doa Imam Besar. Yang merupakan perpanjangan dari doa-doa Bapa kami. Dan di dalam doanya, Tuhan Yesus ingin agar Ia bisa terus melaksanakan karya penyelamatan Allah sampai tuntas. Lewat penderitaan, lewat kesengsaraan, kematiannya di kayu salib. Kemudian turun ke dalam kerajaan maut, ke dalam kerajaan kematian untuk bangkit mengalahkan kuasa kematian. Naik ke sorga menyediakan tempat untuk setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Saudaraku, Tuhan Yesus berdoa agar apa dan karya yang Dia lakukannya, walaupun lewat proses penderitaan sengsara, kematiannya di kayu salib, itu semua dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hanya lewat proses itu, Tuhan Yesus dimuliakan. Tapi tidak hanya itu. Bagian kedua dari isi doa ini adalah bagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar mereka dipelihara dan dijaga untuk melanjutkan misi pelayanannya yang tidak akan mudah mereka hadapi dan mereka lalui. Tuhan Yesus pun berdoa untuk kita umatnya saat ini, di tengah berbagai macam tantangan, masalah, dan pergumulan, agar terus dapat melaksanakan misi karya penyelamatan Allah lewat kerja layan gereja yang kita lakukan dan kita kerjakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudaraku, firman ini mengingatkan kita bahwa di dalam pergumulan seberat apapun yang kita hadapi dan kita alami, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Justru ketika kita datang berdoa di tengah masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi dan kita alami,
maka satu hal, kita masih bisa mendapatkan kekuatan. Kita manusia terbatas, tapi Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus tidak terbatas. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita menghadapi masalah-masalah pergumulan seberat apapun dalam hidup dan kehidupan kita. Di Minggu Prapaskah ini kita diingatkan, apalagi di rangkaian Pekan Suci, kita diingatkan bahwa bersama Tuhan, segala masalah, tantangan, pergumulan dapat kita hadapi dan alami lewat doa-doa kita. Hari ini adalah hari doa GPIB. Mari kita sebagai gereja yang selalu dan terus berdoa di tengah tantangan masalah pergumulan yang dihadapi dan dialami. Baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dan lebih daripada itu, jangan pernah lupa kita mendoakan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan misi karya pelayanannya. Sama seperti Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar tetap dipelihara, dijaga untuk terus melaksanakan karya misi Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita pun selalu terpanggil mendoakan para pendeta yang melayani pekerjaan Tuhan? Atau kita lebih asik dengan gosip-gosip? Berhenti menggosip. Doakan para pendeta untuk melayani pekerjaan Tuhan agar terbaik dia bisa berikan untuk Tuhan dan memberikan pertumbuhan dan pembangunan jemaat. Doakan para diakan dan penatua, pengurus unit nasional, Pelkat, komisi dalam melaksanakan karya layan itu, misi Allah. Tahun 2022 ini kita akan masuk dalam tahun pemilihan diakan dan penatua. Ketika ibu bapak dipanggil Tuhan untuk melaksanakan misi Allah, untuk melayani pekerjaan Tuhan, jangan tolak panggilan itu. Terima panggilan itu dan berikan hidup ibu bapak saudara sekalian dalam berpikir, dalam berkata, berbuat, bahkan uang kita. Satu hal, Tuhan yang dimuliakan. Juga pengurus Pelkat komisi, lakukan terbaik. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang mau hidup dan melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi hidup dan kehidupan kami, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sabdamu mengingatkan kami bagaimana ketika Tuhan Yesus akan memasuki proses penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian di kayu salib, ia tetap terus berdoa agar dia bisa melaksanakan karya pelayanan penyelamatan umat manusia. Dan justru dengan dia melaksanakan karya layan itu, yang sungguh siap menderita sengsara, mati di kayu salib, dia dimuliakan dalam karya layannya. Ajar kami untuk tidak takut menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam hidup dan pelayanan. Demikian juga kami ajarkanlah untuk mau mendoakan mereka-mereka yang sungguh-sungguh bekerja terbaik di ladang pelayanan Tuhan. Sebagai seorang pendeta, diakan, penatua, pengurus Pelkat dan komisi, panitia penyatia, siapapun mereka, pakailah Tuhan agar mereka menjadi yang terbaik bagi Tuhan dan segala kemuliaan-Nya. Berkati GPIB, khususnya di hari ini, hari doa GPIB, agar kami menjadi gereja yang selalu berdoa dan hanya Tuhan yang kami ingin muliakan.
Terima kasih Tuhan. Dan biarlah di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap menolong dan memberkati kami, untuk kami mampu terus melangkah dalam hidup dan terus melaksanakan karya layan di tengah pelayanan Tuhan ini. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, juga dalam kehidupan bergereja. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berharap Tuhan berikan pertolongan. Mereka yang bersuka cita Tuhan sempurnakanlah sukacita mereka. Inilah doa sembahyang kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas panjang hari ini. Mulai tegodang, sauhagele, tarimong gase, bujur melala.